I'm Jay Itzes. I'm a Dutch Indonesian. Jadi jangan anggap dirinya capek. Kalau begitu makin capek nanti. 문화fun이 큰 대회를 치르기 위해서 왔고 Tiga pemain grade A asal Belanda disebut diberikan KNVB ke PSSI. Siapa saja? Terdapat tiga pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia terserse saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda senior dan timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Miljan Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada tiga nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, Leeds United, dan Kevin Dix, Copenhagen, di timnas Belanda senior. Lalu di tim U21, nama Mees Hilgers pun juga tidak dipanggil. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni Revie Waruda. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir, juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Nathan Choyaon akan segera ke Indonesia, saya mau secepatnya bela timnas. Nathan Choyaon saat ini tengah menanti waktu yang tepat untuk datang ke Indonesia dan menjalani Sumpah WNI. Ia ingin secepatnya bermain untuk timnas Indonesia. Nathan sebelumnya sudah menjalani serangkaian proses naturalisasi. Ia hanya tinggal menjalani syarat terakhir, yakni Sumpah WNI. Proses Sumpah WNI Nathan sempat tertunda karena tidak mendapatkan izin dari klub sebelumnya, Swansea City. Kini, Nathan sudah berpindah klub dengan kembali ke Belanda. Ia bergabung dengan SC Heerenveen dengan status pemain pinjaman dari Swansea City. Kami masih melanjutkan proses naturalisasi itu. Saya sih, ekspektasinya ingin segera datang ke Indonesia untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya ingin secepatnya bisa bermain untuk timnas, kata Nathan kepada Kumparan usai pertandingan Heerenveen versus Ajax Amsterdam. Ketika ditanya soal kans datang ke Indonesia pada Februari atau Maret ini, Nathan Choyaon mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Ia berharap bisa ke Indonesia sebelum jeda internasional pada Maret nanti. Semoga saja, bisa datang Februari atau Maret 2024. Kita lihat saja bagaimana nanti, ucap Nathan. Saya pengennya bisa melakukan Sumpah WNI itu secepat mungkin. Nanti, kan, ada jeda internasional juga, ya, semoga bisa sebelum itu. Kayaknya itu waktu yang tepat, dirinya menambahkan. Keseriusan Nathan Choyaon di naturalisasi timnas Indonesia dipertanyakan, Shin Tae-yong diminta turun tangan.
Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mendengar kabar miring soal proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Bung Ropan mengatakan, banyak orang mulai mempertanyakan keseriusan Nathan Choyaon untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pasalnya, Nathan Choyaon hingga saat ini belum juga menjalani proses janji sumpah setia warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, pemain SC Heerenveen ini dijadwalkan menjalani proses tersebut berbarengan dengan Jay Itzes pada 28 Desember 2023 lalu. Namun, Nathan sampai saat ini belum melakukan hal tersebut sehingga banyak orang mulai mempertanyakan keseriusannya. Memang banyak yang bertanya-tanya dia serius enggak sih untuk bisa jadi warga negara Indonesia, karena kan sudah terlalu lama semestinya tanggal 28 bersama dengan Jay Itzes untuk diambil sumpah tapi. Sekarang sudah lewat, Januari sudah lewat sudah masuk ke Februari, nanti Februari selesai sudah di Maret, ucapnya. Dia menambahkan, proses pengambilan sumpah dan pengurusan administrasi lainnya tidak akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, Bung Ropan mengungkapkan bahwa banyak orang yang mulai resah dengan status bek berusia 22 tahun tersebut. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, mencari pemain berposisi penyerang di Belanda yang akan memperkuat skuad Garuda. Perjalanan bisnis ke Belanda pada tanggal 29 Februari 2024, tulis Shin Tae-yong seperti dikutip dari Bola Sport. ST mencari penyerang karena lini depan timnas Indonesia dikritik pedas oleh para penggemar sepak bola. Lini depan timnas Indonesia ini dianggap lemah karena kesulitan dalam mencetak gol ke gawang lawan. Dengan perjalanan Shin Tae-yong ke Belanda, diharapkan agar timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik, untuk berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Indonesia saat itu kalah telak 1-5 atas Irak, dan mendapatkan poin imbang 1-1 ketika menghadapi Filipina. Situasi ini membuat timnas Indonesia menempati posisi yang tidak aman dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memiliki tugas lain untuk memantau kondisi pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda. Pasalnya, pemain seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner tidak hanya dibutuhkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja. Namun, mereka juga akan dibutuhkan saat timnas U23 Indonesia menjalani agenda Piala Asia U23 2024 nantinya. Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain yang bakal menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Tom Haye, Nathan Choyaon yang saat ini membela klub Heerenveen dan Ragnar Oratmangoen kini bersama kompetisi klub teratas Liga Belanda. Ketiga pemain tersebut masih dalam proses naturalisasi. Apabila proses naturalisasi mereka bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tentu saja skuad Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper berdarah Indonesia, Amerika Serikat, dan Iran yang bernama Cyrus Margono dikabarkan akan segera mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Cyrus Margono merupakan penjaga gawang yang punya darah Indonesia dari ayahnya, ayah Cyrus berasal dari Surabaya. Sedangkan ibunya dari Iran. Nah, Cyrus Margono sendiri lahir di Amerika Serikat, sehingga ia bisa memilih beberapa kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu, kiper berusia 22 tahun ini akhirnya memilih untuk menjadi WNI. Penjaga gawang yang berkarier di Panathinaikos B ini dibantu oleh Hamdan Hamedan dalam mendapatkan status WNI-nya kembali. Proses pengembalian hak kewarganegaraan Cyrus tidak melalui proses naturalisasi. Cyrus Margono adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang sedang mengupayakan permohonan kewarganegaraannya kembali dan diharapkan Januari beres, tulis laporan Instagram Nusantara Ballers. Di postingannya juga memperlihatkan komentar dari Hamdan Hamedan yang menyebutkan bahwa Cyrus Margono akan mengambil sumpah pada Januari 2024. Menpora Dito Aryo Tejo membenarkan pihaknya membantu kiper Cyrus Margono mendapatkan kembali status warga negara Indonesia, WNI, yang telah dilepas. Cyrus, kata Dito, tak akan menjalani proses naturalisasi.
Pemain 22 tahun berposisi kiper ini hanya diajukan menjadi WNI lewat jalur Sekretariat Negara, Setnek, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kumham. Saya juga sudah bertemu dengan bapaknya, kalau Cyrus Margono ini bukan naturalisasi, hanya pemberian warga negara karena umurnya masih cukup syarat, kata Dito di Kemenpora, Kamis 29 Februari. Saat ini proses pemberian kewarganegaraan Cyrus Margono sudah sampai di Setnek. Jika tidak ada kendala berarti, pemain Panathinaikos B ini akan segera menjalani sumpah sebagai WNI. Sudah saya cek, dokumennya, sudah ada di Setnek, dan insya Allah segera disetujui. Sedang kami dampingi juga, ucap Menpora. Untuk waktu pengambilan sumpah WNI bagi Cyrus, Dito belum bisa memastikan. Namun demikian pihak Kemenpora mengawal perjalanan Cyrus mendapatkan kembali status WNI-nya. Sintayong panggil Jai Idzes ke Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Maret 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, Bayangkara Presisi Indonesia FC itu kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain naturalisasi Jai Idzes termasuk di dalamnya. Ya, Jai Idzes, termasuk yang dipanggil. Jai Idzes telah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Desember 2023, namun dia belum bermain untuk Timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu merupakan nama naturalisasi teranyar Timnas Indonesia. Selain Jai Idzes, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom dan Ragnar sudah sampai ke DPR, sedangkan Martin sedikit terkendala karena diisukan terganjal aturan FIFA soal player eligibility. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret. Sementara pada partai kedua, skuad Garuda bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Stadion Internasional Maidin, Selasa, 26 Maret. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam, ada nama Stefano Lillipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu, 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024, ada 27 pemain. TC 17 Maret, sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Tanggal 18 sudah berkumpul semua. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Yakob Sayuri, Fahrudin Arianto, Shain Patinama, Edo Febriansah, Sadil Ramdhani, Andi Setio, Stefano Lillipali, dan Rahmat Irianto dalam latihan Timnas Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta. Kamis, 15 Juni 2023.
Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia 2023, tutur Sumarji. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret, ada atau tidak, ujar Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Tanggal 21 bermain, sambung Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik.